Good morning, everyone. How are you guys today? I hope you guys doing well, having a wonderful life and a wonderful day. And for today, I'm gonna do a presentation for language teaching method. And before that, let me introduce myself. My name is Adenia Rizkyana Ramatila. I'm from the 4th semester in Pekalongan University, and my student number is 0924014731. And for today's material, we're gonna explain about cooperative integrated reading and composition, or we're gonna short it as CIRC. And then we just gonna move into the introduction. Kita langsung ke introduction aja ya. Okay, introduction. The first point, CRC is a learning method that combines reading and writing. Ya, jadi CRC ini tuh sangat lebih memfokuskan ke reading dan writing. Tapi setelah saya baca-baca dari beberapa analisis atau dari beberapa jurnal, para guru atau para peneliti ini juga menggunakan teknik speaking. Ya, jadi bisa kita tambahin speaking. Tapi untuk CRC sendiri itu hanya memfokuskan pada reading dan juga writing. The second point, it helps student understand text better. Oke, jadi untuk CRC ini dikarenakan fokus pada reading dan juga writing, jadi para siswa diharapkan untuk memahami teks. Dan pada metode ini kita sebagai guru sangat-sangat membutuhkan sebuah teks karena ya itu penjelasan dari CRC itu sendiri. Dan teks yang bisa digunakan itu seperti teks cerita, teks deskriptif, ataupun teks lainnya. The third point, student learn actively in class. Jadi bisa dibilang untuk ini tuh seperti group discussion gitu, dan setiap anak pasti akan mendapatkan teks masing-masing dan mereka diharapkan untuk memahami teks itu, membaca dan segala macam, dan diharapkan untuk mungkin memberikan ide-ide mereka seperti itu. Dan yang terakhir, they can work alone or in groups. Jadi mereka bisa mendapatkan tugas ini untuk mandiri dan juga untuk grup. Tapi beberapa analisis yang saya temukan, rata-rata mereka menggunakan pair in groups atau mungkin kelompok 2 orang hingga 3, tapi lebih seringnya 2 seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke method. Oke, yang pertama, student read a text together. Ya, jadi dalam satu kelas, murid atau siswa akan mendapatkan teks yang sama. Dan mereka akan membaca bersama-sama dalam hati mereka, dan kemudian they discuss the text in groups. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, rata-rata analisis mereka menggunakan metode pair in groups, dan mereka akan membahasnya bersama-sama. Entah itu dari murid ke murid atau murid ke guru, seperti itu. Then they write based on what they read. Jadi mereka bisa menulis dengan apa yang mereka pahami seperti itu. Dengan kayak sepemahaman mereka atau mungkin ide-ide mereka dari teks tersebut, tanggapan mereka tentang teks tersebut, seperti itu. Then we gonna move to the next one is implementation. Ini bagaimana kita melakukan metode ini. Yang pertama, teacher gives a text to student. Seperti yang saya bilang di awal, guru bisa menggunakan teks deskriptif atau teks cerita. Tapi biasanya para guru menggunakan teks cerita ya, karena seperti yang pernah disampaikan, metode ini bisa digunakan pada siapapun. Mungkin untuk
Untuk target saya sendiri itu ada di anak-anak SMP, jadi mungkin saya akan lebih sering menggunakan teks cerita karena anak-anak pasti sangat-sangat suka dengan teks cerita. And then next one, student read the text. Ya, mereka bisa membaca dalam hati atau mungkin untuk meningkatkan tingkat reading mereka, mereka bisa read out loud. Walaupun itu akan membuat kelas akan menjadi sangat ribut dan sedikit chaos, tapi itu tidak apa-apa untuk meningkatkan speaking ya teman-teman. And then the next one is student discuss the main ideas. Ya, jadi mereka akan mulai berdiskusi tentang ide-ide pokok, tentang jalan cerita atau seperti lainnya seperti itu. Mereka akan diskusi satu sama lain, atau mungkin mereka kemungkinan akan berdiskusi dengan kelompok lain seperti itu. Terus kemudian student write a short summary or answer. Seperti yang bisa kita ketahui, biasanya untuk teks-teks cerita itu di bawah teks itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, entah itu siapa karakter dalam cerita tersebut, latarnya di mana, segala macam. Dan itu mungkin bisa murid-murid bisa ditugaskan untuk menjawab itu, atau membuat ringkasan. Ya, untuk membuat ringkasan sendiri pasti itu cukup sulit mungkin untuk anak-anak yang belum begitu paham dengan teks cerita segala macam. Mungkin untuk short summary mereka akan menulis sendiri-sendiri, dan untuk yang terakhir teacher gives feedback. Ya, jadi bisa dibilang dari short summary itu akan dikumpulkan kepada guru, dan guru akan membahasnya bersama-sama dengan student. Oke, kita lanjut ke advantage. Ini adalah kelebihan dari CIRC. Yang pertama, help student understand reading better. Ya, dikarenakan ini fokus kepada teks, pasti akan membuat para murid untuk mencoba membaca. Yang kedua, improve writing skill. Ya, dikarenakan dalam CIRC itu sangat membutuhkan reading, pasti juga butuh dengan writing. Apalagi jika murid ditugaskan untuk membuat short summary seperti yang ada di implementation tadi. Yang ketiga, make student more active. Ya, dikarenakan ini adalah metode yang sangat berhubungan dengan discussion, pasti murid akan bisa lebih aktif untuk berdiskusi pada temannya dan pada guru. Yang terakhir, builds teamwork. Ya, dengan yang terakhir ini pasti para murid memiliki sisi pemahaman masing-masing, dan mereka pasti akan mengucapkan ide mereka, pemahaman mereka masing-masing, dan dalam itu mereka mungkin akan saling memberikan opini. Terus kemudian yang terakhir ada disadvantage atau kekurangannya. Yang pertama, needs more time. Ya, karena yang pertama kita perlunya untuk membaca teks secara keseluruhan. Terus kemudian tadi ada diskusi, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Terus yang terakhir juga ada writing, itu akan mengambil banyak waktu juga. Dan yang terakhir juga yang tadi seperti saya jelaskan adalah feedback dari guru. Jadi guru juga akan ada penjelasan seperti itu, dan itu akan membutuhkan cukup banyak waktu. Yang kedua, some student may rely on others. Ya, jadi mungkin karena kelompok, mungkin ada 1 atau 2 murid yang malas membaca dan hanya
dan hanya menginikan dan hanya istilahnya ini ya teman-teman, numpang nama ya. Jadi mereka tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan hanya membiarkan teman yang mengerjakan. Terus yang ketiga, teacher must manage the class well. Ya, ini mungkin dalam semua metode ya teman-teman ya. Jadi mungkin dikarenakan diskusi pasti akan membutuhkan uh, waktu dan juga pasti kelas akan ribut ya karena diskusi itu ya. Jadi guru harus memanagenya dengan baik. Takutnya jika ada murid yang terlalu berisik, tapi kalau berisik lebih bagus gitu ya. Ada yang berisik atau yang tidak mengerjakan, mungkin teacher tuh harus benar-benar manage hal itu. Terus kemudian simulation of cooperative integrated reading and composition. Oke, teman-teman, kita sudah ada di part simulation of CIRC. Dan untuk simulasi ini aku membutuhkan beberapa karakter ya. Dan pasti aku akan melakukan simulation ini sendiri, teman-teman, dengan menggunakan beberapa karakter yang sudah saya siapkan. Oke. Ini ya saya mengambil gambar dari Google ya. Nanti akan saya taruh kredit di deskripsi. And for our simulation today, we got a female teacher and also 6 students. Let's just pretend that they are from high school and they gonna discuss about a legend story from Indonesia. Let's just move to the simulation. Halo anak-anak, good morning. Untuk hari ini materi kita adalah naratif teks dan Ibu minta kalian untuk membuat kelompok, mungkin bisa dari teman sebangku, cukup 2 aja saja ya teman-teman, jangan lebih dari 2. Dan untuk naratif teks kali ini kita bakal ngejelasin tentang Malin Kundang. Jadi teman-teman bisa langsung menyiapkan diri, Ibu akan memberikan teksnya pada kalian. Oke, ini buat kamu ya teksnya ya. Ya, ini buat kamu ya teksnya dibaca. Ini teksnya buat kamu jangan main HP terus ya. Oke, karena semua anak udah dapat teks masing-masing, kalian bisa baca dan dipahami ya. Nanti setelah itu kita akan membuat short summary dari pemahaman kalian masing-masing. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Ibu kasih waktu 20 menit cukup. Cukup, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ibu tinggal dulu ya. Sepertinya situasi kelas sudah cukup ribut dan para murid berdiskusi dengan teman sebangku mereka. Mereka mulai membahas tentang cerita Malin Kundang dan bagaimana cerita itu berjalan. Aku baca halaman 1 deh. Ya udah, aku baca halaman 2. Tapi masa kamu baca 2 halaman, kamu nggak apa-apa? Apa-apa, gampang ini mah. Ya udah, aku baca ya. Mulai nih ya. Once upon a time, in the West Sumatra hinterland, a man lived life. Oh iya,
lived only with his elderly mother. The man was called Malin Kundang, a handsome and kind-hearted young man who loved his mother Mayande Rubaya. Itu ditulis itu. Ini karakternya ada 2. Ya udah kecatat. Malin and his mother adored one another despite their poverty. Aside from that, being the only one who lived with his mother, Malin was sometimes plagued by a strong feeling of obligation. It was so big that it made him both worried and depressed. One night, when it was time for dinner, this sense of responsibility struck Malin once more. He had always wanted to be fully grown and change his family situation to get out of their poverty right now. He then looked at his mother and called her. Oke, gantianku ya. Ini halaman kedua. Day after day, his attitude kan ya. Ya nggak tahu, nanti tanya aja sama teacher. Nanti kita dibenerin kok cara pronounce-nya. Oke deh. Day after day, his attitude continued to change. He devolves into the lifestyle of his friend, who likes to spend money. It never crossed his mind that a mother was waiting for him to come home and needed to be provided for decent living. Malin was always busy with himself, work, and through pleasure. Jadi Malin ini boros ya? Iya. Kayaknya kalau contohnya waktu dulu kita kecil itu, waktu SD itu tuh ceritanya nggak sepanjang ini, nggak sedetail ini ya. Iya, siapa tahu kita biar tahu kenapa Malin itu bisa kayak gitu, jadi dipanjangin aja ceritanya. Oke deh. Meanwhile, their ship, which was dragged into the middle of the sea, was rolled by the big wave and hit the rocks until it was smashed into pieces. Serem. Everyone in it drowned because they could not fight the swift water currents. Zihab was no exception. In the second before her death, Zidnab regretted. She was filled with guilt toward her father. It was too late now. A woman as good as herself must have carried a sense of regret when she died. If only Zihab hadn't loved the wrong person, and if she only had done what her father said, to not be with Malin, she wouldn't end up like this. Only the ocean was silent witness to how Zihab was that time. Her kindness, loyalty were rolled up in great wave that devoured them. It was the ending of their story. Wow, ceritanya bagus juga ya. Iya, detail ya. Jadi kamu pahamnya gimana nih? Sepemahamanku sih, si Malin awalnya dia niatnya
mau bantuin ibunya karena dia itu hidup kesengsaraan gitu loh. Kayak mereka itu miskin, jadi si Malin gak enak sama ibunya, jadi dia mau ganti atau balas budi gitu ke ibunya. Kalau menurutku gimana? Sama sih, tapi ya kayaknya si Malin tuh gara-gara dia merantau, dia akhirnya ngikutin teman-temannya, suka suka buang-buang uang gitu ya, sampai akhirnya dia jatuh cinta sama si si Zainab ini, sampai si ayahnya Zainab ini nggak mau kalau sebenarnya anaknya sama si Malin. Ya mungkin sih si Malin itu image-nya apa, dia itu udah jelek ya ininya ya, dilihat sama bapaknya, mungkin bapaknya nggak di ACC sama bapaknya nggak mau merestui. Iya sih, tapi ya si Zainabnya tetap mau sama si Malin. Mungkin si Malin ganteng kali, nggak tahu sih kalau itu. Ya udah deh, kamu mau nulis yang mana? Hmm, kita nulis bareng-bareng aja deh. Soalnya kamu sama aku juga punya pengalaman yang beda-beda. Ya udah deh, boleh, boleh, boleh. Bentar. Gimana anak-anak? Udah selesai buat bikin summary sama membaca ceritanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, udah ditulis kan masing-masing? Kertasnya bisa dikumpulkan ya. Ya, Bu. Oke, wah, kelompoknya Siti paling rajin ya. Tulisannya sangat rapi. Oh, si Siti mah suka nulis itu, dia biasa nulisnya. Ya udah, nanti butuh tunjuk ya salah satu buat ngejelasin bagaimana cerita itu dari sudut pandang kelompok kalian. Nanti kalau udah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ya, Bu, ya. Ayo Siti, kamu maju. Ya, Bu. Jadi menurut Siti ceritanya gimana? Ceritanya bosan sih, Bu. Paling kunang terus. Tapi nggak apa-apa. Oh, coba ceritain singkatnya bagaimana dalam bahasa Inggris ya. Ih, dalam bahasa Inggris. Oke, Bu. Aku jago kok. Nggak apa-apa. So in that time, Malin lived with her mother. He doesn't have a father, and they live. They are poor. Poor kan, Miss? Iya, poor. Ya. So Malin decide to out to the country to work, so he can change her mother and himself, so they can get a better life. And then at work, Malin got carried away. He spent a lot of money with his work friend, and he fell in love with the girl named Zainab. Yeah, and then because Zainab father knows that Malin loves to spend money and Malin have a bad image, his father did it approve, but
still choose Malin. And then they got married. Yay! After they got married, Malin decided to go back to his hometown. And his mother was happy when she saw Malin. But when Malin remember that she was her mother, he was feel apa ya, aku lupa namanya, gak apa-apa jelasin dulu. Malin felt disgust because her mother appearance, because Malin already have a lot of money and wearing expensive clothes with her wife Zainab. He couldn't accept that the reality that his mother is poor, and then he lied to his wife that was not his mother, and then her mother was heartbroken, and then she prayed, and there's a big wave and thunderstorm and makes enter Malin into stone, and then broke Malin's sheep. Tamat. Oke, bagus. Silakan duduk kembali. Oke, Miss. Oke, anak-anak. Yang dijelaskan oleh Siti itu sudah benar. Ya. Yang dijelaskan oleh Siti itu sudah benar. Dan dari semua yang kalian tulis ini, kalian sudah paham dengan ceritanya ya. Ya, saya suka dengan tulisan si Ormi. Si Ormi, kamu menjelaskan sudut pandang kamu tentang ceritanya ya? Ya, Bu. Oh, bagus. Menurut kamu ceritanya gimana? Bagus, Bu. Apalagi si waktu bagian ibunya Malin itu berdoa, berarti si Malin kena karmanya. Oh ya, pintar kamu ya, pintar. Terus kamu, Stego, bagaimana tanggapan kamu? Apa ya, Bu? Si Malin suka buang-buang duit, walaupun kerjaannya dia kayaknya gajinya banyak, tapi dia tidak nabung ya, Bu. Oh, gitu ya tanggapan kamu. Iya, Bu. Kalau misalnya kita kerja, kita tetap harus nabung buat masa depan. Oh, begitu ya. Ya, pintar kamu ya. Pintar. Kamu menurutmu bagaimana? Menurut saya sih, Bu, si Malin ini, aduh, bukan si Malin sih, Bu, si Zainab udah gak dikasih restu sama bapaknya, tetap terabas. Mungkin ya karena cinta itu buta ya, Bu. Oh, cinta itu buta, bagus. Iya, Bu. Karena itu harusnya si Zainab tuh dengerin kata bapaknya. Kalau udah kena azab kan, jadinya nyesel kan. Oh, bagus ya kamu. Kalian punya perspektif masing-masing tentang ceritanya ya, bagus. Okay, everyone. Thank you for your attention. I hope you guys get the material and understand it very well. And thank you for watching it. And I hope you guys understand with the simulation. I'm really happy with it. Dan mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih.
And I hope you guys having a great day. Goodbye.